Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dibebaskan dari kesalahan-kesalahan manusiawi dan semakin menaati ajaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita bertemu dialog antara Yesus dan seorang ahli Taurat yang bertanya tentang hukum yang paling utama. Pertanyaan ini bukan hanya relevan pada zaman Yesus, tetapi juga sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Seorang ahli Taurat datang dan mendekati Yesus dan melihat bahwa Yesus telah menjawab dengan baik. Ia bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang paling utama ialah, dengarlah, hai Israel. Tuhan Allah kita itu esa, dan engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari jawaban Yesus kita dapat melihat bahwa inti dari ajarannya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua hukum yang tidak dapat dipisahkan. Yesus mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5 untuk menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ini adalah panggilan kita untuk totalitas dalam hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya Yesus menambahkan hukum kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengasihi sesama. Kasih kepada sesama adalah manifestasi dari kasih kita kepada Allah. Kita tidak dapat mengklaim mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi sesama kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada tantangan untuk mengasihi orang lain, terutama mereka yang sulit untuk kita cintai. Namun, inilah yang diminta oleh Yesus dari kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mendengar jawaban Yesus yang amat mendetail itu, maka ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus memahami kedalaman jawaban yang ia dapat. Maka ahli Taurat lalu berkata, "Guru, benar sekali apa yang kau katakan, bahwa ia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Dia mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri lebih utama daripada segala korban bakaran dan persembahan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa ahli Taurat tersebut telah memahami bahwa kasih lebih penting daripada ritual keagamaan. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas dan tradisi, tetapi melupakan esensi dari iman kita, yaitu kasih. Yesus menegaskan bahwa kasih adalah inti dari hukum Allah dan merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian melanjutkan, ketika Yesus melihat bahwa ia menjawab dengan bijaksana, ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Pernyataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa memahami dan mengamalkan kasih adalah langkah menuju kepada terwujudnya kerajaan Allah. Kita diajak untuk tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga untuk menghidupinya dalam tindakan yang nyata. Dengan demikian, kasih dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Bila mana satu sisi mata uang itu tidak ada, maka mata uang itu tidak akan laku. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kasih kepada Allah tidak akan ada artinya tanpa kasih kepada sesama. Demikian juga sebaliknya, kasih kepada sesama tidak akan ada artinya tanpa kasih kepada Allah. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita berlangkah maju bersama, terus mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin layak untuk mendapat jawaban dari Yesus. Kita tidak jauh
dari kerajaan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.